Bisa. Bisa, baik ya, kita mulai. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Bu. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu mau memberikan waktunya pada kegiatan saya pada malam hari ini, yaitu kegiatan diseminasi pemaparan materi modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti yang saat ini berjalan sudah kurang lebih 2 bulan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena saya tahu waktu adalah hal yang paling berharga yang tidak akan bisa digantikan oleh hal apapun di dunia ini. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan diberkati dari awal, pertengahan, maupun akhir. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya memimpin doa. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Untuk kegiatan kita malam ini Bapak Ibu, saya akan mengawalinya dengan ice breaking ya, agar suasana kita pada malam hari ini lebih kondusif, lebih hangat sedikit karena kita tahu bagaimana keadaan cuaca di daerah kita saat ini sering sekali hujan. Namun bukan berarti cuaca yang hujan mematahkan semangat kita untuk tetap terus beraktivitas dan belajar. Baik, kita mulai dengan ice breaking-nya Bapak Ibu. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu agar mic-nya di-on-kan ya, karena ice breaking-nya yaitu kita bernyanyi bersama. Izin Bapak Ibu, udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bapak? Belum. Mari Bu ya, karena sinyal yang kurang stabil. Izin Bapak Ibu, udah kelihatan Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu, udah kelihatan ya Bapak? Belum, Bu. Belum, Ibu. Saya baru. Bapak Ibu, kita bebas bergerak dan menyanyikannya ya. Kita bernyanyikannya bersama ya. Hari ini kita belajar bersama Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh sesama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Cikini ke Gondangdia. Hari ini kita belajar bersama Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari
dengan penuh sesama. Mari berjalan sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Baik Bapak Ibu, itu hanya pengantar. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, karena sepertinya Bapak Ibu masih belum mengikuti. Kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, kita ikuti gerakan ini Bapak Ibu ya. Panjang pendek, panjang pendek. Semuanya mengikuti. Kita buka Bapak Ibu ya. Panjang. Panjang, 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 pendek, 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 panjang. panjang, 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 Pendek, pendek, Panjang. Panjang. panjang, pendek, Bapak. panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 Pendek. panjang, Panjang. pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek. Setelah kesatuan hanya dulu ya ini. Sulafawé Bamedan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian asbikin kita ya, hanya sekedar untuk mencairkan suasana. Terima kasih Bapak Ibu, give applause for us. Dia latis bang, memang latis bang. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mic-nya udah bisa di off kan ya. Izin Bapak Ibu ya, mic-nya sudah bisa di off kan. Itu Bapak Iya. Oke. Baik Bapak, kita akan melanjutkan presentasi pada malam hari ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Tahu nggak ada siapa bang? Izin Bapak Ibu, apakah kelihatan? Slide saya apakah kelihatan Bapak Ibu? kelihatan Ibu. Kelihatan. Adapun agenda kegiatan kita pada malam hari ini ya Bapak, yang pertama kita mulai dengan pembukaan, yang kedua yaitu adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah refleksi, dan keempat adalah penutup. Pembukaan sudah kita laksanakan doa sekaligus ice breaking. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan materi yang saya laporkan pada malam hari ini yaitu adalah agar seluruh Bapak Ibu guru memahami konsep inti dari modul 1.4 mengenai budaya positif dan mampu mengimplementasikannya di lingkungan sekolah. Apa ya bang saat ya makasih bang lo.
Nah, Lanjut tertutup ya kan main Bapak, bola nah ya Ibu. itu Saya dia mohon ke maaf bawah kepada Bapak Ya, Ibu moodlah orang itu menurutkan suaranya. dikeluarkan aja. Baik, kita lanjut pada konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang kelima adalah 5 kebutuhan dasar. Yang keenam, motif perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas dan terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari konsep inti yang pertama Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai bibit. Apabila dia menyemai bibit jagung, kemudian dia akan merawat serta memeliharanya dengan baik agar bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik juga. Baik, selamat datang Bapak Yopi. Baik, kita lanjutkan. Di sini Bapak Ibu, sebagai seorang guru, sebagaimana yang dianalogikan bahwa seorang petani, dia menyemai bibit jagung, merawat, kemudian serta memeliharanya agar bertumbuh dengan baik. Dan sebagai seorang guru, kita memiliki peran terhadap peserta didik kita, yaitu menuntun peserta didik agar dia bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Bagaimana kodrat peserta didik di sini? Yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwa seluruh peserta didik ini memiliki keunikan yang berbeda satu sama lain. Semuanya memiliki fase perkembangan yang berbeda-beda, memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Maka peran kita di sini sebagai seorang guru itulah kita menuntun agar peserta didik ini mampu mencapai kebahagiaan serta keselamatannya yang setinggi-tingginya. Tentu orientasinya di sini Bapak Ibu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, kita lanjut Bapak Ibu mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini berdasarkan pemikiran psikiater Dr. William Glasser ada 4 ilusi. Yang pertama yaitu Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua yaitu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dapat kita simpulkan berdasarkan ilusi ini, kita tidak bisa memaksakan suatu tindakan kepada peserta didik kita. Peserta didik kita akan melakukan apa yang kita perintahkan, apa yang kita inginkan, hanya saja tidak akan mulai dari diri mereka sendiri, tidak dari hati, tapi karena adanya motivasi eksternal atau ada intervensi dari luar, karena akibat paksaan, dan itu adalah salah satu hal yang tidak baik atau kurang, dan ini mengacu pada identitas gagal. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma belajar, di sini kita harus mengubah pola pikir kita, cara pandang kita harus membuka cakrawala berpikir kita tentang sesuatu hal. Di sini cara mengubah paradigma stimulus respon yaitu melalui dengan pendekatan teori kontrol. Yang selama ini stimulus respon bahwa realitanya kebutuhan kita itu sama. Namun berdasarkan pendekatan teori kontrol bahwa memang realitanya atau kebutuhan kita itu berbeda dan memang ini benar adanya. Sedangkan pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama.
Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan ini memang benar, setiap kita memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap pribadi memiliki karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan orang lain memiliki pandangan yang sama dengan kita, tapi kita harus bisa memahami bahwa pandangan seseorang itu berbeda tentang hal lainnya atau berbeda tentang dunia. Selanjutnya di sini, berdasarkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan melalui pendekatan teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Dan ini memang benar adanya. Kita melakukan sebuah tindakan, tentu pasti ada alasannya. Dan ini sesuai dengan pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk stimulus respon, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Berarti adanya intervensi orang lain dalam dirinya. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya diri kita yang bisa mengubah diri kita. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada intervensi dari luar. Selanjutnya untuk stimulus respon, di sini saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan melalui pendekatan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, pada stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, model berpikir kita yaitu menang-menang, tidak ada istilah yang kalah di sini. Dan teori kontrol ini adalah untuk menunjukkan identitas benar di sini ya, dan ini akan menuju sukses dalam penyelesaian sebuah kasus. Kita lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk konsep inti disiplin positif. Ada yang perlu saya tanyakan sebentar Bapak Ibu. Yang terpikirkan atau yang tergambarkan di benak Bapak Ibu mengenai kata disiplin, apakah ada yang bisa menjawab ya apa itu disiplin sebenarnya? Ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu, merespon, memberikan buah pikirannya yang selama ini kita ketahui mengenai disiplin itu apa itu sebenarnya disiplin. Kita sering berbicara, kita sering berkata, kamu kurang disiplin, kamu tidak disiplin. Nah, yang sebenarnya apa itu disiplin? Ada yang bisa menjawabnya Bapak Ibu? Ya, Bapak Sam. Silakan Pak. Oke, jadi menurut saya bahwa disiplin itu adalah sikap kita patuh terhadap aturan yang telah dibuat. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Menurut Bapak sama hati, disiplin ini adalah sikap kita atau tindakan kita patuh terhadap peraturan yang dibuat. Benar Pak? Oke. Di sini kembali saya ulas dan saya jelaskan menurut pakar namanya Dian Gloss. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya Bapak Ibu adalah belajar. Ya, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Kata kuncinya Bapak Ibu, nilai-nilai yang diyakini. Nanti ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya, nilai-nilai yang diyakini ini masuk pada nilai-nilai universal atau kebajikan. Selanjutnya, nilai positif merupakan salah satu cara penerapan budaya positif sesuai dengan materi kita, budaya positif, yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri tanpa adanya intervensi dari luar. Menumbuhkan kesadaran dari diri seseorang tanpa adanya paksaan, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya intervensi dari luar. Berarti kesadaran diri sendiri. Dan sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku, tentunya perilaku ke arah yang lebih baik. Dan di sini Bapak Ibu, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang telah disepakati di luar suku bangsa, ya, agama, budaya, dan latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan ini sama halnya dengan nilai-nilai universal dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sering mendengar profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi itu dan ini sangat sesuai. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh setiap pribadi yang ada di dalam dirinya sendiri tanpa mencontoh, mengadaptasi, meniru dari orang lain tanpa adanya paksaan dari orang lain atau intervensi dari luar. Dan nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali Bapak Ibu dan diantaranya hanya saya ambil beberapa contoh yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu adalah bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, mandiri, sopan santun, percaya diri, kreatif, semangat, dan jujur. Baik, kita lanjut ke konsep inti berikutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita tahu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini contohnya kebutuhan akan makan, kesehatan, tempat tinggal, reproduksi, pencernaan yang baik, ya. Dan sedangkan cinta dan kasih sayang ini kebutuhan yang sangat penting juga ya. Contohnya adalah hubungan atau koneksi sosial antara kita membangun relasi dengan orang lain di sekitar kita. Kita ingin diterima di sebuah kelompok atau di sebuah komunitas. Dan berikutnya, kebutuhan dasar kesenangan yaitu seperti kita tertawa, refreshing, jalan-jalan, bermain, melakukan hobi yang menyenangkan bagi kita itu adalah kesenangan. Bahwa kesenangan ini tidak bisa kita luputkan dari namanya 5 kebutuhan dasar karena ini adalah kebutuhan yang kita butuhkan ya. Oke, selanjutnya untuk penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah adanya ingin diakui ya, ingin dihargai akan sebuah prestasi, keterampilan. Kita memiliki bakat, kita memiliki talenta, kita memiliki prestasi yang kita raih. Dan kita ingin diakui bahwa kita mampu, kita berbakat, kita bisa, kita pintar, dan sebagainya. Selanjutnya di sini kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan. Ini adalah kita mandiri, kita mau mencoba sebuah hal-hal baru. Contohnya kalau di lingkungan sekolah,
Jika kita bosan belajar di ruang kelas, tentu kita bisa memilih outing kelas seperti pergi ke museum, ke pantai, atau pembelajaran di luar kelas. Itu contoh dari kebutuhan kebebasan bagi siswa kita atau peserta didik kita di lingkungan sekolah. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu mengenai motif perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya memiliki tujuan, memiliki alasan. Dan alasannya apa saja? Yang pertama yaitu adalah untuk menghindari kesalahan atau hukuman. Yang kedua yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya, kita ingin melakukan ini untuk mendapatkan penghargaan. Biasanya seorang guru ya, contohnya di kelas, ayo anak-anak, nanti kita mau melaksanakan ulangan harian pertama. Siapa yang nilainya 100, Ibu kasih hadiah. Tentunya anak-anak peserta didik kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai 100, tapi itu tentunya karena motif perilaku peserta didik kita hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Di sini motif perilakunya adalah motif intrinsik, di mana perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang itu murni dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya intervensi atau pengaruh atau paksaan dari luar. Dan ini adalah hal yang bagus dibandingkan dua motif perilaku yang 1 dan 2. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk 3. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagaimana yang kita ketahui selama ini, hukuman itu adalah tindakan terhadap sebuah pelanggaran. Dibuat sebuah aturan kita langgar, maka adanya yang namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang kita lakukan. Sedangkan restitusi di sini adalah pemulihan akan perbaikan akan kesalahan yang kita lakukan. Di sini hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba dan murid pun tidak dilibatkan. Dia hanya bersifat satu arah berupa tindakan fiskis atau psikis. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan, biasanya melakukan pemukulan, cubitan, dan apakah ini memiliki dampak Bapak Ibu? Tentunya memiliki dampak, bukannya ada efek jera kepada peserta didik kita, melainkan perilaku mereka semakin pasif dan agresif. Mereka memang akan jerah hanya sesaat, tapi tidak memiliki dampak positif bagi mereka. Mereka hanya jerah sesaat, kita hukum, bersihkan kamar mandi, nak dah. Untuk waktu-waktu berikutnya ke depan tentu peserta didik ini akan mengulanginya lagi karena mereka tidak memiliki kesadaran diri akan apa yang mereka perbuat. Dan pada konsekuensi, untuk konsekuensi ini dia terencana dan disepakati. Sudah ada kesepakatan di awal antara peserta didik sama guru. Di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid dan penguatan berlaku hanya dalam jangka waktu pendek. Ini hanya bersifat sementara, tidak bersifat jangka panjang. Sedangkan restitusi proses untuk memperbaiki kesalahan, ya. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang dan kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Di sini terjadinya pemulihan dan kesadaran kepada peserta didik di mana peserta didik mengakui apa yang dia perbuat, ya. Kemudian dia mencari solusinya sendiri, apa upayanya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Bukan orang lain yang mencarikan solusi, tetapi dirinya sendiri yang mengupayakan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di antaranya yaitu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, ya, teman, pemantau, dan manajer. Di sini Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Biasanya Bapak Ibu guru di posisi kontrol ini dia sering sekali menghardik dengan bahasa yang agak kasar, ya, menyakiti, kadang menggunakan fisik, cubitan, pukulan, atau pakai kayu, ya. Oke, contohnya, sini kamu, ya, duduk, jongkok, itu contohnya. Nah, sedangkan pembuat merasa bersalah, seorang guru merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap apa yang diperbuat oleh peserta didik dalam sebuah masalah. Adanya kekecewaan, ya. Dan dengan kekecewaan tentunya peserta didik merasa bersalah. Kita lanjut untuk 5 posisi kontrol yang sebagai teman. Di sini Bapak Ibu guru dia memposisikan diri sebagai teman seperti mengucapkan ayo Lana bantu Bapak Ibu. Kamu nggak kasihan ya terhadap Bapak Ibu, itu contohnya. Oke. Dan pemantau di sini adalah terukur, ya. 5 posisi kontrol guru salah satunya adalah sebagai pemantau. Di posisi kontrol guru ini telah adanya kesepakatan dan kesepakatan ini telah dilanggar oleh peserta didik. Hanya saja di sini Bapak Ibu guru berposisi sebagai monitoring, ya, menanyakan apakah kamu tahu apa yang kamu langgar seperti ini, apakah kamu tahu apa yang kamu langgar, apakah kamu tahu apa konsekuensinya nak, itu dia. Sedangkan posisi yang terakhir yaitu Bapak Ibu guru, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu guru memberikan banyak pertanyaan, ya, memberikan banyak pertanyaan seperti kamu masih ingat nak apa kesepakatan kelas yang kita perbuat? Kalau kamu masih ingat apa kesepakatan kelas yang telah kamu langgar? Apakah kamu mau memperbaikinya? Apakah ada upaya dari dirimu sendiri untuk memperbaiki kesalahan ini tanpa menyalahkan? Dan posisi kontrol yang bagus di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana Bapak Ibu guru melakukan pendekatan dan membangun komunikasi yang baik terhadap peserta didik yang mengalami kasus atau masalah, dan peserta didik kembali dipulihkan. Dia tidak merasa disalahkan tetapi dipulihkan melalui pendekatan dan komunikasi yang baik sehingga dia menyadari apa yang dia perbuat dan dia mau bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat, Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus yang saya paparkan di sini ya Bapak Ibu. Peserta didik tidak menggunakan seragam sekolah atau atribut lengkap setiap hari Senin, di mana kita tahu bahwa setiap hari Senin itu wajib ya menggunakan seragam lengkap, baik dasi, topi, dan sebagainya. Oke. Di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum, ini yang disampaikan. Hormat pada bendera, dengan nada sedikit emosi, berteriak, menghardik. Itu adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Baik, untuk posisi Bapak Ibu guru sebagai pembuat merasa bersalah di sini ya, perkataannya sudah berapa kali Bapak Ibu ingatkan tapi masih saja mengulangi kembali. Ya, ada rasa kekecewaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman, ya. Jadi Bapak Ibu guru dengan berkata seperti ini Bapak Ibu, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu kali ini ya nak, itu dia, ya. Dengan nada yang lembut sedikit ya, tidak menghardik, seolah kita ini adalah sama teman, ya. Oke. Selanjutnya untuk posisi kontrol sebagai pemantau, ya. Oke, contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, silakan beli atribut dan jangan diulangi kembali. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, untuk posisi kontrol yang kelima yaitu adalah sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu guru tidak menyalahkan, hanya melalui pertanyaan ya. Oke, apa kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira apa upaya untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya memberikan sebuah kuis kecil untuk melihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan di beberapa slide ya, tidak banyak-banyak. Di sini kata kuncinya adalah guess who am I ya. Posisi kontrol apakah aku ya, berdasarkan kalimat ini ya Bapak Ibu. Berdasarkan kalimat ini, jika ada Bapak Ibu yang bisa menjawab, silakan nanti ya raise hand. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada yang bisa menjawab, ini posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Kira-kira berdasarkan penjelasan saya sebelumnya. Oke, baik Ibu Sosina, silakan Bu. Silakan Bu. Mic-nya belum di-on-kan ya Bu ya? Oke. Iya, maaf. Oh, itu posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu. Tepat ya. Oke. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu, itu adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Benar Ibu ya. Terima kasih Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk yang kedua ya. Silahkan berdiri menghadap papan tulis. Nah, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol apakah aku? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Posisi kontrol. Oke, Bapak Delon, silakan Bapak Delon. Iya Bu, posisi kontrolnya itu Ibu penghukuman. Baik Pak, luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak Delon. Ya, Iya siap. Baik. Silahkan berdiri menghadap papan tulis. Itu sedikit menghadap ya Bapak Ibu gurunya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kita lanjut ya. Oke. Ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira ini posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, Bapak Ibu. Ibu Mercy, ya silakan Ibu Mercy. Posisi kontrol sebagai manajer. Luar biasa ya, terima kasih Bu Mercy. Ya, jawaban yang tepat ya. Posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini Bapak Ibu guru tidak menyudutkan, tidak menghardik, tidak memojokkan, tidak menyalahkan. Yang ada hanya menanyakan upaya bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Baik, kita lanjut ya. Untuk berikutnya. Ini ya. Oke. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah nak, lakukan demi Bapak Ibu ya.
Kira-kira Bapak Ibu ini posisi kontrol apakah saya? Posisi kontrol apakah aku? Ayo siapa yang bisa jawab? Ibu Messi lagi ya? Kenapa Ibu Messi dan Ibu Safina terus? Nanti mereka yang juara satu ini. Ayo Bapak. Posisi kontrol sebagai teman. Iya, luar biasa ya. Posisi kontrol sebagai teman ya. Terima kasih Ibu Mercy. Ya. Oke, yang terakhir ya, jangan mau kalah juga ya, Bapak Sam, Bapak Yofi, Bapak Fir, dan Bapak Eka. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang terakhirnya ya. Ini posisi kontrol. Oke. Baik, ini dia ya. Kamu masih ingat kan apa konsekuensinya? Posisi kontrol apakah aku? Ayo Bapak Ibu. Posisi kontrol apa aku? Ayo Bapak Sam, silakan Pak. Ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Luar biasa Pak. Oke. Bapak Sam. Iya, Ibu. Baik Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu paham ya untuk 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ya. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Saya harapkan nanti ya Bapak Ibu guru dengan mengetahui dan memahami materi ini, istilahnya kita dapat mengimplementasikannya di lingkungan sekolah kita ya. Terlebih untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang bertubi-tubi ya, setiap hari tidak ada yang namanya tidak ada masalah dari peserta didik. Tentunya mereka mempunyai alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan untuk poin berikutnya ya. Itu konsep inti berikutnya yaitu adalah keyakinan kelas ya. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, apa itu keyakinan kelas? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas namanya? Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas ini berbeda ya. Kalau peraturan kelas ya adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak sekolah maupun Bapak Ibu guru. Itu namanya ya, kalau peraturan kelas ya. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan peserta didik untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Ingat ya, tadi apa nilai kebajikan itu kan ada banyak itu ya, bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, dan itu dia keyakinan kelas. Landasannya adalah nilai-nilai kebajikan. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Agar peserta didik ini dia sadar atas apa yang dia perbuat. Dengan dia sadar, berarti dia bertanggung jawab, sudah disepakati, dia sadar bahwa dia telah melanggar, berarti dia mau bertanggung jawab. Makanya harus ada yang namanya keyakinan kelas. Ada nilai-nilai yang diyakini, ada nilai-nilai yang dipercaya. Itulah dia tadi yang sudah saya jelaskan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, nilai-nilai positif dari pribadi lepas pribadi. Sedangkan peraturan kelas ini dia bersifat memaksa ya. Memang dipaksanya tidak boleh menggunakan sepatu putih, tidak boleh menggunakan ini, tidak boleh dilarang begini, dilarang merokok. Dia bersifat keras, aturan. Memang harus diikuti, tapi peserta didik kalau misalnya telah dia melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah jerah, tetap akan mengulangi hal itu lagi karena tidak adanya kesadaran dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu ya. Dan berikutnya di sini Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Untuk keyakinan kelas itu sendiri ya, keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kita masih ingat tadi ya, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai
universal atau nilai-nilai positif yang dimiliki seseorang dari dalam pribadinya, dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat dalam pernyataan positif. Kenapa dia harus pernyataan positif, Ibu? Ya harus, karena kita mempedomani disiplin positif. Payung besarnya adalah budaya positif. Ya, oke. Kalau pernyataan negatif, alhasil tentunya tidak akan ada perubahan, yang ada semua keburukan yang terjadi. Makanya kita harus membuat pernyataan positif. Sama halnya apabila kita selalu berpikir positif, maka hal-hal baik akan selalu datang kepada kita. Kebalikannya ya Bapak Ibu, apabila kita selalu berpikir negatif sepanjang hari 1x24 jam, saya nggak tahu apa yang terjadi. Semua keburukan pasti akan menghantui kita selalu. Oke. Tapi semoga saja itu kita jauhkan dari dalam diri kita ya. Kiranya kita mampu berpikir positif dan melakukan hal-hal positif di dalam kehidupan kita, agar hal-hal positif juga datang di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas yang akan dibuat ini, dia harus singkat agar mudah diingat. Contohnya, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, menjaga kebersihan kelas. Itu singkat, tidak mungkin kita bikin satu paragraf terlalu panjang. Dia cukup singkat dengan pernyataan positif ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian keyakinan kelas ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi kelas. Kita harus menyesuaikan bagaimana dengan kondisi kelas, apa yang perlu kita benahi di kelas kita. Apabila misalnya kelas kita itu sering kotor, tentu apa yang perlu kita bikin keyakinan, menjaga kebersihan kelas contohnya. Kalau misalnya pembelajaran selalu ribut, anak-anaknya ribut, tidak menghargai satu sama lain, tentunya apa yang kita bikin? Bisa saja saling menghargai satu sama lain, itu contohnya. Dan di sini Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, tentunya ini adalah melibatkan seluruh warga kelas, ya, tanpa terkecuali. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Untuk segitiga restitusi ini adalah suatu peran yang dijalankan oleh seorang guru dalam penyelesaian masalah terhadap peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu ya, oke. Salah satu tindakan penyelesaian masalah atau kasus terhadap peserta didik dengan langkah-langkah, nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya ada 3, dan tujuannya atau orientasi dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan, membangun peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, atas apa yang sudah dia sepakati lebih awal dengan kelas maupun Bapak Ibu guru sebelumnya. Oke. Di sini ada 3 langkah-langkah restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, untuk poin yang pertama, menstabilkan identitas, di sini langkah pertama dari segitiga restitusi, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, apabila peserta didik atau anak-anak kita membuat kesalahan, itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu ya. Kita jangan langsung menjudge. Kita jangan langsung menyalahkan. Kamu ini jangan langsung menghadeh-hadeh. Tapi prinsip dari menstabilkan identitas ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal yang wajar jika seorang peserta didik atau anak-anak kita melakukan kesalahan. Tentu semua tindakan dan perbuatan ada alasannya, sebagaimana sudah kita ulas tadi sebelumnya Bapak Ibu, berdasarkan pendekatan teori kontrol, segala tindakan, segala perilaku tentu ada alasan dan ada tujuannya.
Dan di sini cara Bapak Ibu guru menstabilkan identitas ya dengan mengatakan berbuat salah itu hal yang wajar. Nah, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan hal ini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, namun mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke, baik kita lanjut sama langkah yang kedua ya Bapak Ibu. Untuk langkah yang kedua dari segitiga restitusi yaitu adalah memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tindakan itu ada alasannya, dia untuk memenuhi kebutuhannya atau motifnya. Masih ingat ya, kebutuhan kita ada 5, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Di sini Bapak Ibu guru bisa mengatakan seperti, kamu pasti ada alasannya melakukan hal itu ya nak. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini ya. Kamu melakukannya karena mau mempertahankan hal yang penting bagi dirimu. Oke, ini dia ya Bapak Ibu contoh kalimat yang diutarakan oleh Bapak Ibu guru dalam langkah memvalidasi tindakan. Dan langkah berikutnya, langkah ketiga atau langkah terakhir dari segitiga restitusi, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan Bapak Ibu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita termotivasi memang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar, bukan adanya dari intervensi luar, adanya gangguan, adanya paksaan dari luar. Tetapi memang murni dari dalam diri kita sendiri, kita mau menyadarinya, kita mau bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Baik, di sini Bapak Ibu guru bisa menanyakannya. Oke, contohnya, apa keyakinan kelas kita nak? Masih ingat apa keyakinan telah kita sepakati di awal semester? Nah, kemudian nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, nak? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, itu adalah contoh kalimat yang bisa diutarakan oleh Bapak Ibu guru dalam langkah menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu. Untuk langkah segitiga restitusi demikian ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu adalah memvalidasi tindakan, dan yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk proses pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Saya sebelumnya Bapak Ibu saya sudah melaksanakan yang namanya aksi nyata di kelas yang saya ampu ya, dengan membuat proses membuat keyakinan kelas. Di sini ada dokumentasinya Bapak Ibu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah Bapak Ibu, saya memaparkan kepada anak-anak yang saya asuh apa itu keyakinan kelas ya. Oke, sebelumnya saya paparkan bagaimana kita untuk mencapai lingkungan pembelajaran yang kondusif ya. Bagaimana kita untuk menciptakan budaya positif. Tentunya salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan budaya positif itu melalui keyakinan kelas. Dan saya paparkan kepada anak-anak saya asuh, apa itu keyakinan kelas nak? Dan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. Dan landasannya di sini Bapak Ibu, landasannya tentu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kami paparkan di sini. Di sini foto pertama ya, saya memaparkan apa itu keyakinan kelas dan apa tujuan dari pembuatan keyakinan kelas. Kemudian untuk mencairkan suasana, saya memberikan ice breaking di awal sebelum melanjutkan.
Kemudian saya memberikan sticky note kepada peserta didik saya untuk menuliskan apa nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki, yang mereka sepakati nantinya untuk menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini gambarnya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, setelah anak-anak saya menuliskan di sticky note ya, di post-it apa yang nilai-nilai yang mereka yakini, mereka akan menempelkan di papan tulis ya, seperti pada gambar ini. Nah, seluruh peserta didik ya, tanpa terkecuali ya, seluruh warga kelas wajib membuat yang namanya nilai-nilai kewajiban ya di kertas post-it dan kemudian nanti ditempelkan di depan. Nah, ini dia hasilnya. Di gambar ini bisa dilihat. Dan di akhir saya merefleksikan ya. Saya merefleksikan hasil yang telah disepakati kami setelah membuat keyakinan kelas khusus kelas 9A dan kami merefleksikan apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka rasakan dengan keyakinan kelas yang mereka buat, dan banyak komentar tanggapan positif dari peserta didik yang saya asuh mengenai keyakinan kelas yang telah kami sepakati, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk praktek segitiga restitusi, Bapak Ibu. Dan untuk kasus ya Bapak Ibu, saya sudah mengambil juga aksi nyata mengenai kasus dua penyelesaian kasus di sekolah. Yang pertama yaitu kasus yang pertama di sini anak saya Vivian siswa kelas 9A SMP Negeri 5 Namohali Usiwa dikenal sebagai siswa yang cerdas. Namun dalam 1 bulan terakhir ini Vivian tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Ibu Yevi selaku guru bahasa Inggris. Padahal ketika ditanya di kelas, Vivian selalu dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Ibu Yevi mencoba berbicara dengan Vivian secara pribadi dan Vivian mengaku bahwa ia sering lupa mengumpulkan tugas karena terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dia ikuti. Dan Bapak Ibu, dalam menyelesaikan kasus yang pertama ini, saya tidak langsung menghukum anak-anak saya, tapi saya menyelesaikannya melalui langkah segitiga restitusi. Saya menstabilkan identitas ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah memvalidasi tindakan dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Melalui video nanti saya akan memperlihatkan videonya Bapak Ibu. Oke, di sini ternyata Bapak Ibu motif perilaku yang dilakukan oleh peserta didik anak saya Vivian ya, secara pribadi dia tidak mengumpulkan tugas selama 1 bulan terakhir bukan karena malas, tapi motif perilakunya yaitu Bapak Ibu karena kesibukan dalam kegiatan ekstrakurikuler, terlebih dalam penyambutan Cambry dan kegiatan pramuka. Di sini anak saya yang dikenal cukup cerdas tidak bisa membagi waktu antara kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan tugas-tugas sekolah, dan itu adalah motif perilakunya. Dan keyakinan kelas yang dilanggar oleh Vivian di sini adalah Bapak Ibu, yaitu adalah bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Ini untuk kasus pertama ya. Oke, untuk kasus kedua Bapak Ibu, saya akan memutarkan sebuah videonya Bapak Ibu yang telah saya lakukan aksi nyatanya. Semoga saja Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Izin Bapak Ibu, udah kelihatan Bapak? Belum. Belum ya Bu. Izin Bapak Ibu, udah kelihatan? Sudah kan? Oh udah, oke. Sudah ya Sat? Lagi loading ya Sat? Sudah. Oke.
No. Vivian, bolehkah saya bicara denganmu sebentar? Iya Bu, ada apa ya? Saya mau bicarakan tentang tugas-tugas mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampuh. Saya perhatikan selama 1 bulan ini kamu sering tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Kira-kira ada yang mau kamu ceritakan? Sebenarnya saya tidak fokus Bu, karena banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti, sehingga waktu tersita penuh untuk kegiatan ini. Oh, begitu ternyata ya nak. Hal yang kamu lakukan itu adalah hal yang wajar. Namun, memiliki dampak tentunya yaitu merugikan kamu sendiri. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dan bertanggung jawab Bu. Benar sekali. Jadi apa upaya kamu untuk memperbaiki hal ini? Saya akan mencoba membagi waktu antara ekstrakurikuler dan tugas-tugas sekolah Bu. Benar sekali, saya berharap ke depan kamu bisa membagi waktu antara tugas-tugas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih ya nak. Sama-sama Bu. Alzan, sepertinya kamu lupa sesuatu ya hari ini. Kenapa kamu tidak menggunakan seragam lengkap, topi, dan dasi seperti teman-temanmu yang lainnya hari ini? Ya Bu, saya lupa karena tadi saya terburu-buru sehingga lupa memakai topi dan dasi, dan saya juga takut terlambat Bu. Oh, tidak apa-apa. Alzan bukan satu-satunya siswa yang tidak menggunakan seragam lengkap pada hari ini. Tadi di barisan ibu melihat masih ada beberapa orang siswa yang masih tidak menggunakan seragam lengkap. Tentu kamu melakukan hal ini ada alasannya, bukan? Ya Bu, sebenarnya saya terlambat bangun sehingga saya terburu-buru dan lupa memakai topi dan dasi Bu. Nah, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester. Kamu masih ingat? Ya Bu. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar pada hari ini? Memakai seragam sekolah yang lengkap untuk mengikuti upacara penaikan bendera. Benar, apakah kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas ini? Belum Bu. Jadi apakah kamu mau bersedia untuk memperbaiki hal ini? Ya Bu, saya bersedia memperbaikinya. Apa usaha yang akan kamu lakukan Arzen untuk memperbaiki hal ini? Saya akan memakai seragam sekolah yang lengkap untuk mengikuti upacara penaikan bendera setiap hari Senin. Benar sekali Arzen. Mulai dari hari ini, mari kita tetap mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal semester. Terima kasih ya nak. Sama-sama Bu. Inti dari video yang saya lakukan itu Bapak Ibu adalah penyelesaian sebuah kasus terhadap peserta didik melalui langkah-langkah restitusi yang sudah saya paparkan, di mana langkah pertama yaitu saya menstabilkan identitas. Saya menanyakan, saya berkomunikasi, membangun komunikasi yang baik, menanyakan apakah ada yang ingin diceritakan oleh peserta didik tanpa menjudge-nya terlebih dahulu. Kemudian saya melakukan langkah kedua yaitu adalah memvalidasi tindakan. Saya menanyakan apakah kesepakatan kelas yang sebelumnya dia masih ingat, ya, apakah ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat atau keyakinan kelas yang dilanggar. Dan yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan kelas. Di situ peserta didik mulai menyadari terhadap apa yang dilakukannya, terhadap apa yang kesalahan yang dilakukan, dan dia mau bertanggung jawab secara mandiri untuk mencari solusi sendiri atas apa yang telah diperbuat. Jadi Bapak Ibu, setiap penyelesaian kasus atau masalah terhadap peserta didik, di sini saya tentunya harus mengetahui dulu apa kebutuhan yang tidak terpenuhi dari kalimat kebutuhan. Kemudian saya harus mengetahui apa motif perilaku peserta didik melakukan tindakan tersebut. Kemudian saya harus menggunakan antara 5 posisi kontrol guru, saya menggunakan posisi di sini terkadang pemantau dan terkadang adalah posisi manajer yang lebih tepat, karena ini adalah identitas sukses menuju orientasinya adalah identitas sukses melalui
3 langkah-langkah restitusi. Dan melalui 3 langkah restitusi ini Bapak Ibu, peserta didik akhirnya menyadari bahwa semua yang dia lakukan itu memang tidak benar dan kurang tepat, menyalahi atau melanggar keyakinan kelas. Dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, mereka menyadari dan mereka mau bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat dan mau mencarikan solusi terhadap apa yang telah mereka lakukan tanpa saya menentukan hukumannya. Namun mereka sendiri yang menemukan solusi atas apa yang mereka perbuat. Intinya Bapak Ibu di sini adalah kesadaran dari dalam diri sendiri. Motivasi intrinsik itu ya. Kita sadar atas apa yang kita perbuat dan maka kita akan bertanggung jawab menerima untuk memperbaiki apa yang kita perbuat juga. Agar kiranya kita dapat penyelesaian yang lebih baik. Dan ini berkaitan dengan karakter peserta didik ya, sesuai dengan profil Pancasila. Oke, saya lanjutkan di sini Bapak Ibu ya. Ini sebentar ya Pak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, berdasarkan pemaparan materi saya dari awal terkait dengan modul 1.4 budaya positif ya, begitu banyaknya konsep inti yang saya paparkan terkait dengan budaya positif tadi dari awal ya Bapak Ibu, ada 8 poin konsep inti. Oke, saya berharap kiranya Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan dan kiranya nanti dapat mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Terkait itu, sebelum saya mengakhirinya Bapak Ibu, di sini ada refleksi. Saya mau menanyakan dulu apakah ada yang bisa merefleksikan tentang kegiatan kita ya, pemaparan materi yang sudah saya sampaikan pada kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang bisa merefleksikannya? Oke, silakan Bapak Yopi. Ya, benar ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bu, untuk memberikan refleksi mengenai presentasi dari awal sampai akhir tadi ya. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, maka saya baru memahami dan mengetahui apa itu disiplin dan bagaimana seharusnya posisi kontrol dan menyelesaikan kasus masalah siswa. Jadi melalui langkah-langkah restitusi, karena saya selama ini saya lakukan di sekolah dalam penyelesaian masalah pada siswa adalah posisi kontrol sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Nah, ternyata hal yang saya lakukan kurang tepat, di mana menuju pada identitas gagal dan bukan dari dalam diri siswa tersebut untuk berhenti melakukan kesalahan, melainkan memotivasi eksternal luar. Maka dari itu setelah saya mendapatkan materi ini, ke depan saya akan mencoba mengimplementasikannya di sekolah dan semoga bisa saya melakukannya lah. Terima kasih Bu ya. Demikian. Baik Pak Yopi, refleksi yang sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak. Oke. Yang saya tangkap dari Bapak Yopi sudah mulai memahami apa itu sebenarnya disiplin. Yang kita tahu saat ini adalah sering kita paparkan disiplin itu berhubungan dengan tepat waktu ya. Jadi disiplin di sini berdasarkan dengan model saya pelajari, berdasarkan pemikiran yang
pun di sini bahwa disiplin itu adalah artinya belajar ya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Yopi juga sudah mulai memahami bagaimana cara penyelesaian masalah atau kasus di sekolah. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dari awal. Di sini kita perlu tahu dulu bahwa apa motif seseorang melakukan tindakan tersebut ya. Bagaimana kita ketahui bahwa segala tindakan, segala perilaku itu tentu ada alasannya, tentu ada tujuannya. Yang selama ini kita mengambil peran posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Ya, peserta didik bersalah kita langsung hukum, berdiri sana, bersihkan kamar mandi, jongkok. Dan sebenarnya itu bukan hal yang kurang tepat itu ya Bapak Ibu ya. Saya berharap ke depan kita sebagai guru, kita bisa memperbaiki pola pikir kita, mindset kita, bagaimana seharusnya kita memposisikan diri sebagai seorang guru. Dan ini tentunya harus ada relevansinya Bapak Ibu ya, dengan filosofi pemikiran Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Tujuan kita adalah menuntun peserta didik ini agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatannya yang setinggi-tingginya ya. Oke, jangan kita buat saat ini selama ini kita membuat peserta didik ini takut ya, mengalami ketakutan, tidak mengalami tekanan, berbeban berat, tidak tercapai kebahagiaan itu. Itulah mengapa kurikulum itu juga berubah. Ini ada relevansinya Bapak Ibu ya, agar kita mampu menjadi fasilitator, mampu menjadi seorang pendidik yang menuntun kebahagiaan peserta didik kita. Terlebih dalam penyelesaian masalah ya Bapak Ibu, kita harus menggunakan langkah-langkah restitusi. Dan hal ini Bapak Ibu, jujur saja secara pribadi ya, saya mulai menerapkan hal ini ya. Tentunya ini dimulai dari diri saya sendiri. Saya semoga saja dengan pemaparan materi ini juga bisa mempengaruhi dan setidaknya ada imbasnya kepada seluruh Bapak Ibu guru di sini dalam penyelesaian masalah atau kasus terhadap peserta didik kita di sekolah. Kita tahu tiada henti ya, setiap hari tidak ada namanya masalah. Dan sebenarnya kita sebagai seorang guru ya, bukannya kita tertekan, tapi bagaimana kita mengambil peran itu. Kita ini harus berproses agar kita membentuk pribadi ya, peserta didik ini yang berkarakter baik sesuai dengan profil Pancasila. Oke, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi saya pada malam hari ini. Saya menyadari ya Bapak Ibu banyak sekali kesalahan ya, baik dari tutur bicara saya selama memaparkan materi, dan terlebih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu. Saya menyadari ya bahwa waktunya sudah tersita untuk 1,5 jam ini. Saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu, tiada balasan dari saya. Kiranya berlimpah berkat dan rezeki dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk mengakhiri sesi diseminasi ini Bapak Ibu ya. Saya minta tolong untuk kita aktifkan kameranya. Saya mau mengambil dulu foto kita bersama. Oke. Izin Bapak ya, kita berfoto, kameranya diaktifkan. Oke. Untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit terjadi gangguan sinyal karena saya berada di sedikit daerah pinggir kota. Oke, 3, 2, 1 Bapak. Silakan dikasih senyumnya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Delon, Bapak Yopi, Bapak Fir, Bapak Samahati, Ibu Sofina, Ibu Mercy, Ibu Mia, Ibu Swiminar, Bapak Eka. Yahobu, terima kasih. Kasih. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih.